Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat malam. Setiap cerita, entah itu dituang dalam bentuk tulisan, puisi, film, sinema, lagu, cerita, selain pasti dimulai dengan awalan, dia pasti selalu memiliki akhir. Saat ini, kita sampai pada penghujung hari terakhir tahun 2020. Kisah tahun ini ternyata sampai juga pada halaman yang terakhir dan berlanjut menuju beberapa kata terakhir, kata penutup sebelum selesai. Apapun ceritanya, baik suka, duka, baik dan buruk, senang atau derita, bahagia atau sedih, cerita tahun 2020 pasti akan segera berakhir. Setiap cerita memiliki akhir. Namun dalam hidup, setiap akhir adalah awal yang baru. Karena kisah kehidupan memiliki akhir dan awal, di mana yang satu terhubung dengan yang lain. Seperti dalam iman kita, kematian adalah awal dari kehidupan. Kristus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia selalu ada di semua cerita. Tidaklah kebetulan bahwa dalam bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan, warna iman sangat terasa. Bacaan pertama dimulai dengan kata-kata, "Ini adalah waktu yang terakhir." Tetapi dalam Injil yang kita dengarkan, itu dimulai dengan kata-kata, "Pada awal mula." Yang satu menunjukkan nuansa akhir, yang satu membuka cita rasa akan satu asa baru yang baru saja dimulai. Jadi ini seperti apa yang disebut ulat sebagai akhir dan dunia menunggu kupu-kupu. Badai dan hujan merusak di akhir dan dunia menunggu pelangi yang hadir menyejukkan jiwa. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita mungkin banyak mengalami pengalaman yang tidak mudah di tahun 2020. Secara lugas kita tahu ada begitu banyak kesusahan, penderitaan, kekacauan, misalnya karena virus corona, karena dunia perpolitikan, karena perekonomian, karena kehidupan sosial. Ingat, tahun ini akan segera berakhir. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang dibawa di tahun yang baru? Ketika kita menutupnya itu dengan banyak kesedihan, penyesalan, kekhawatiran, kematian, kesulitan dan penderitaan. Apakah ada kupu-kupu kehidupan di tahun yang baru dan warna pelangi yang indah yang menanti untuk kita pandang dan kita nikmati? Seperti kupu-kupu adalah tanda harapan dan kehidupan baru, kita diajak untuk terus melihat ke depan dengan harapan dan terus percaya pada sabda yang hidup di antara kita dan yang memberi kita hidup dan terang. Inilah yang membedakan orang beriman dan tidak. Dalam menutup tahun dan membuka lembaran baru, kita memiliki harapan. Yesus, Alfa dan Omega. Di dalam Dia adalah akhir dan awal diri kita. Di dalam Dia kita hidup dan terus bergerak, memiliki keberadaan diri kita dimanapun kita berada, seperti apapun situasinya, sebagaimana tawa, canda, ria, tangisan, air mata, dan penderitaan, Kristus tetap ada di sana. Mari kita bersyukur untuk segala sesuatu yang telah terjadi dan kita alami di tahun 2020 ini, dan terus berharap dengan iman yang teguh akan cerita baru 2021 yang akan kita masuki. Bolehlah kita mengikuti spiritualitas Santo Yohanes Pembaptis.
nama santo yang kita gunakan sebagai paroki kita. Yohanes memasuki tahun demi tahun, hidup demi hidup, dengan terus memberikan kesaksian tentang Sang Terang. Dia tahu dia bukanlah terang itu, tetapi dimanapun ia berada, kapanpun dia harus melangkah, dia terus memberikan kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Maka semoga di tahun yang baru kita pun bisa terus-menerus memberikan kesaksian tentang Yesus. Dimanapun kita berada, apapun situasinya, kiranya nama Yesus dapat terus-menerus kita wartakan kepada semua orang. Di dalam segala kata, perbuatan, karya, perencanaan kita di tahun 2021, kiranya ada nama Yesus yang terus diwartakan dalam perjalanan peziarahan yang akan baru kita mulai di tahun 2021 nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari.